Oke, maaf. Kita akan perjamuan kudus usai dari ibadah pagi ini Bapak Ibu Saudara ya. Ya, mereka lucu-lucu. Nah, Bapak Ibu Saudara sambil menunggu mereka naik, mungkin kita bertanya-tanya ya. Apa sih yang tertulis di kaos mereka ini ya, kata-kata asik ini ya, ASIK, asik. Nah, ini adalah moto pelayanan HKM ya, Happy Kids Ministry. Asik ini terdiri dari 3 bagian. A-nya aman dalam kasih Tuhan. Nah, asik ya, A, aman dalam kasih Tuhan. Nah, yuk katakan sama-sama, aman dalam kasih Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi tujuan dari guru-guru pembimbing HKM, anak-anak ini bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki rasa aman, bukan terletak karena orang tuanya kaya atau karena dia pintar. Tapi mereka memiliki rasa aman karena mereka punya Tuhan yang mengasihi mereka. Amin. Ya. Jadi ini yang ditekankan. Kemudian yang kedua si, ya. Si ini artinya signifikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, guru-guru HKM, pembimbing HKM berdoa terus untuk anak-anak kita di dalam pengajaran kasih karunia mereka bertumbuh secara signifikan. Ya, yang dulunya mungkin kurang bisa menangkap pelajaran dengan baik, mereka bisa menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik, dan kita percaya kasih karunia Tuhan itu memerdekakan setiap orang dari segala yang buruk. Amin. Ya, akan ada pertumbuhan yang signifikan. Termasuk buat jemaat semua di tempat ini. Ketika kita mendengarkan Yesus lebih banyak, maka yang pertama kali terjadi adalah akan ada terobosan-terobosan yang signifikan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga pernikahan kita, dalam keuangan kita dan pekerjaan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah K, kuat. Kuat artinya kuat dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita membekali mereka. Ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka menjadi pribadi yang kuat. Kuat bukan karena kekayaan mereka, kuat bukan karena pekerjaan mereka, kuat bukan karena mereka memiliki orang tua yang kaya, tapi mereka menjadi pribadi yang kuat di dalam kasih Tuhan. Mereka kuat karena mereka sadar bahwa mereka memiliki Tuhan yang sangat menyayangi mereka. Maka disingkat Happy Kids Ministry asik. Ya. Yuk katakan sama-sama Happy Kids Ministry asik. Asik. Nah yang kedua sekarang katakan hidupmu, ya tepuk kiri kananmu katakan hidupmu asik gitu. Hidupmu asik. Ya, sekarang katakan bersama-sama, taruh tangan kita di dada, katakan hidupku juga asik. Hidupku juga asik. Ya, jadi kita tahu singkatannya sekarang kalau kita lihat kaos anak-anak kita ini asik ya. Aman dalam kasih Tuhan, signifikan, kuat dalam Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara kita doakan dan kita dukung pelayanan anak kita supaya semakin maju berkembang dan bisa menjadi berkat bagi kota ini. Nah salah satu rencana ke depan yang lagi digumulkan adalah mereka mau membuka bimbingan belajar. Ya gereja akan memfasilitasi ruangannya Bapak Ibu Saudara dan ini akan menolong untuk mereka bisa menjangkau anak-anak di sekitar kompleks perumahan ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kedepannya saya bilang syukur-syukur Happy Kids bisa membuka daycare. Wah, Bapak Ibu Saudara ya, tempat penitipan anak-anak ya sehingga banyak anak semakin mendengar Injil kasih karunia. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu semua persembahan kita di ibadah hari ini akan diberikan kepada pelayanan Happy Kids Ministry. Jadi Bapak Ibu Saudara kita bisa memberikan persembahan khusus ya yang terbaik hari ini untuk mendukung pelayanan anak-anak kita. Baik, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara hari ini kita juga akan mendengarkan firman khotbah tentang 2 orang anak Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab ternyata 2 orang anak ini menjadi sejarah besar dalam kehidupan manusia Bapak Ibu Saudara. Nah sebelum kita masuk ke sana kita akan mengawalinya. Nah kita akan mendengarkan firman tentang berkat Tuhan di dalam kasih karunia. Katakan bersama-sama 2, 3. Berkat Tuhan di dalam kasih karunia. Nah Bapak Ibu kalau kita perhatikan khotbah-khotbah kita di sepanjang bulan Juli ini bertemakan tentang berkat Tuhan.
Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sulit bagi semua orang. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa hari ini adalah hari-hari yang sangat mudah. Terutama bagi pedagang-pedagang, penjual-penjual kuliner, Bapak Ibu Saudara, kemarin saya perhatikan mulai ada yang tutup-tutup jadi sewa, mulai diangkutin semua. Nah, kita ingin memberikan kekuatan kepada semua jemaat di tempat ini, keyakinan bahwa sekalipun pekerjaan kita sedang terganggu, mungkin Bapak Ibu Saudara, tapi saya berdoa di tempat ini tidak ada seorang pun yang terimbas. Amin. Ya. Tetapi kalau ada yang mengalaminya, Bapak Ibu Saudara, jangan Anda takut, cemas dan khawatir. Sebab Tuhan memberkati kita tidak selalu dengan pekerjaan kita. Amin. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya banyak cara. Salah satu cara Tuhan untuk memberkati kita adalah lewat pekerjaan kita. Itu salah satu cara. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak hanya punya satu cara, tapi Tuhan punya banyak cara. Amin. Katakan bersama, Tuhan punya banyak cara. Lalu tepuk pundak kiri kananmu untuk memberkatimu. Amin. Salah satu cara Tuhan untuk mengobati setiap sakit penyakit kita adalah melalui dokter. Lewat obat-obatan. Lewat perawatan medis. Tetapi itu hanya salah satu cara. Kabar baiknya bagi kita, Tuhan punya banyak cara. Untuk menyembuhkan kita, untuk memberkati kita, untuk menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang memberikan kita kekuatan dan sukacita untuk kita setiap minggu datang ke tempat ini. Karena kita tahu bahwa di luar dari tempat ini kita selalu mendengar kabar-kabar yang tidak baik. Melalui televisi, media sosial, melalui WhatsApp, semuanya yang muncul di handphone kita adalah kabar-kabar yang tidak baik, yang menakutkan, yang mencemaskan dan mengkhawatirkan. Tetapi ketika Anda ada di rumah Tuhan, Anda akan selalu mendengarkan kabar baik. Bahwa Anda tidak pernah dibiarkan sendirian, Tuhan menyertai Anda dan Tuhan mau hari ini Anda diselamatkan, Anda diberkati. Jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat. Bentar, karena jatuh ini ya. Oke sudah. Nah kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Bersama 2, 3 Yohanes 1 ayat 14. Mari kita baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itu sendiri bukan sebuah pengajaran. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi gereja kita tidak sedang mengajarkan suatu ajaran lain. Gereja kita tidak sedang mengajarkan satu ajaran baru, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kasih karunia itu sendiri adalah seorang pribadi yang namanya adalah siapa? Yesus. Kenapa kasih karunia itu adalah seorang pribadi, Bapak Ibu Saudara? Karena ayat ini berkata, Yesus sebagai anak tunggal Bapa, dia penuh dengan kasih karunia. Penuh Bapak Ibu Saudara. Jadi seluruh bagian kehidupannya adalah kasih. Karena itu 1 Yohanes berkata, Allah adalah kasih. Amin. Anda mau lihat Yesus dari depan, dari belakang, dari sisi manapun, Yesus adalah kasih. Banyak orang berkata demikian, kan baru kenal, makanya ketok api etok. Nanti kalau sudah kumpul, nah Bapak Ibu Saudara, ini yang sering kita dengar. Apalagi pasangan-pasangan muda, orang tuanya ngomong, iya kamu kan baru kenal, masih pacaran, yang kelihatan yang baik-baiknya aja. Coba kalau sudah menikah nanti. Nah Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus berbeda dengan manusia. Amin. Ya, manusia mungkin pertama kali berkenalan yang ditunjukkan kesopanannya, keramanya, kebaikannya.
Bahkan sampai orang sudah berpikir demikian, kalau kenal lama, kalau sudah dekat, ya, yang kelihatan yang enggak baik. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Semakin Anda dekat dengan Dia, semakin Anda akan melihat kebaikan demi kebaikannya, kemurahan demi kemurahannya. Amin. Bahkan Alkitab berkata, dulu waktu kita jauh, waktu kita masih berdosa, Tuhan lebih dulu menyerahkan nyawanya di atas kayu salib bagi kita semua. Amin. Bukankah ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi Anda dan saya. Tuhan mau menolong dan menyelamatkan Anda. Dan hari ini katakan dalam hatimu, Yesus, layanilah aku. Sebab Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu di tempat ini tidak pernah ada kita untuk mendorong-dorong dan memaksa orang untuk melayani Yesus. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah gereja harus menyadarkan jemaat bahwa Yesus datang untuk melayani jemaat-jemaatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itu adalah seorang pribadi yang namanya Yesus. Ya. Nah ayat berikutnya, Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi bahwa Yesus itu adalah penuh dengan kasih karunia. Dan ayat 16 berkata, karena dari kepenuhannya, katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, saya, yuk 2, 3, saya telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Bukan dari usaha kita, bukan dari perbuatan kita seperti yang disampaikan dari Rahel tadi. Bukan dari usaha dan kerja keras kita, tetapi dari kepenuhan Kristus ini kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kemurahan demi kemurahan, kemudahan demi kemudahan. Siapa yang suka dipersulit, angkat tangan. Enggak ada ya, puji Tuhan. Siapa yang suka urusannya dipermudah, angkat tangan. Ya. Malaikat di surga katanya biasanya pengkhotbah ngomong motret yang angkat tangan. Bapak Saudara enggak demikian. Nah, semua orang suka dipermudah. Ya. Bahkan kalau kita tahu bahwa itu sesuatu yang mudah, tiba-tiba orang tersebut yang ada di hadapan kita sepertinya mempersulit, kita rasanya jengkel, marah. Tetapi Bapak Ibu Saudara saya beritahukan, enggak apa-apa. Biasanya kalau Injil diberitakan itu ada tanda-tanda heran. Biasanya terpesona kan dengar khotbah, lupa. Enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa tadi ya? Apa? Ayo, tentang apa tadi? Hah? Semua dipermudah, ya betul. Wah, kasih tepuk tangan buat Bu Foni. Menyimak firman ya. Bu Foni ini adalah seorang ibu yang luar biasa ya. Kalau kita konseling sama Ibu Foni, beliau adalah senior pastor kita ya di GPM. Kalau Anda coba konseling dengan dia, Anda mungkin akan bosen. Kenapa? Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya jawabannya cuma satu, wes pokoknya lihat Yesus. Yesus dan Yesus dan Yesus. Tetapi memang kebenarannya seperti itu. Hanya satu juru selamat kita, yaitu namanya Yesus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau kita membutuhkan kunci, kita cari juru kunci. Kalau kita membutuhkan masakan yang sangat enak, kita tentu pengen yang masak itu adalah seorang juru masak. Dan saya percaya kita membutuhkan keselamatan untuk kita berjalan di tengah-tengah dunia yang menakutkan. Seperti lautan yang sedang bergelombang dengan ombak yang begitu keras. Dan kita membutuhkan juru mudi yang handal. Dan saya beritahu namanya juru selamat, yaitu bisa jadi juru kunci, bisa jadi juru masak, bisa jadi juru penyembuh, bisa menjadi apapun. Dia adalah Yesus yang telah tinggal di dalam hidupmu. Dan hari ini dia menyertaimu sampai kesudahan zaman. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi Anda tidak perlu takut dan khawatir tentang zaman yang semakin hari semakin berubah. Bahkan semakin hari semakin cepat berubahnya Bapak Ibu Saudara.
Kemarin ada satu gereja yang sangat besar membuat seminar konferensi dunia dan mereka mulai memberitahukan agenda, salah satu agenda dalam konferensi mereka, Bapak Ibu Saudara, bahwa konferensi mereka akan diadakan secara dua model. Yang pertama secara on-site, tatap muka, yang kedua secara online. Dan yang secara online ini sangat menarik, mereka akan mencoba online secara metaverse. Jadi tatap muka seperti nyata tapi di dunia maya. Waduh Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah macam-macam pikirannya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya beritahukan, Anda tidak perlu cemas, takut dan khawatir. Amin. Dunia boleh berkembang, berubah begitu cepat. Nah kalau kita fokus sama Yesus, Anda akan terus disertai. Di tengah-tengah perubahan zaman yang begitu cepat dan menakutkan, Yesus tetap menyertai Anda, Yesus menggendong Anda ada di dalam Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang saya mau beritahukan. Jadi bukan karena usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia itu apa sih Pak? Nah saya akan beritahukan ya. Kasih karunia itu seperti ini loh Bapak Ibu Saudara. Mempermudah kita, melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Memberikan kepada kita apa yang kita tidak pernah bisa memperolehnya. Bahkan apa yang kita tidak layak untuk kita menerimanya, kasih karunia itu memberikan kepadamu. Amin. Misalnya nih, dengan standar karyawan di perusahaan tempat Anda bekerja, harusnya lulusan SMA gaji mungkin 1,5 juta, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa kita ini lulus SMA. Tapi tiba-tiba karena kita ini suka mendengarkan tentang Yesus, lalu kita masuk ke perusahaan tersebut dan tiba-tiba waktu kita terima gaji, kita lihat angkanya adalah 2,5 juta. Loh, kaget kita. Bukankah saya ini lulusan SMA? Aturannya kan terimanya 1,5, kok terimanya 2,5. Nah saya beritahukan, itu kasih karunia. Amin. Harusnya ketika Anda membutuhkan satu barang, Anda datang ke sebuah tempat ternyata antriannya sangat panjang sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara mau gak mau kita harus antri di nomor yang ke-10. Lalu ada seorang yang datang dengan terburu-buru masuk ke toko tersebut. Ternyata dia adalah pemilik toko dan dia adalah teman SD Anda. Lalu dia berkata, sini. Dah, kamu butuh apa? Tak ambilin, sudah, ayo tinggal loh, nanti transfer aja. Nah saya beritahukan, itu adalah kasih karunia. Amin. Saya percaya kita sering mengalami hal itu, tapi kita enggak menyadari, kita anggap orang dunia berkata itu keberuntungan. Tapi bagi saya, bagi kita semua, itu adalah pekerjaan tangan Tuhan yang mengasihi Anda, yang menyertai Anda. Amin. Dimanapun, bahkan ketika Anda di pasar, Anda butuh banyak barang. Lalu Anda ketemu dengan seorang penjual dan semua barang Anda ternyata ada di penjual ini. Bahkan penjual ini selesai Anda membayar, dia masih memberikan bonus tambahan untuk Anda. Saya beritahukan, itu adalah kasih karunia. Amin. Dan itu yang dialami istri saya kemarin Bapak Ibu. Dia punya banyak belanjaan, lalu kita datang ke sebuah pasar, ada satu orang penjual yang mau tutupan, kita datang, Bu, masih ada ini enggak? Masih. Lalu ngomong lagi istri saya, yang ini. Waduh langsung semua disebutin. Untungnya ibu ini bilang, oh semua masih ada. Waduh akhirnya satu orang ini aja kita sudah dapat semua. Dan ibu ini bilang, dah Cik ini tak tambahin barang-barang karena mau tutupan. Sayur lah, onclang lah, macem-macem lah. Dan saya kasih tahu, ini adalah kasih karunia. Amin. Kita bisa berikan tepuk tangan yang luar biasa. Nah, Yesus adalah kasih karunia. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ingin menikmati kasih karunia lebih banyak lagi. Dan saya mau beritahukan orang-orang yang menikmati kasih karunia itu orangnya wajahnya mesti tersenyum. Terus awet muda. Amin. Lah kan gak pernah stres, gak pernah pusing Bapak Ibu Saudara. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang sulit bagi dia menjadi mudah dan pasti bagi Tuhan yang mengasihi dia. Amin. Jadi orangnya pasti awet muda, energik, sukacita. Ya, coba tengok kiri kanannya, pastikan semua orang di samping kiri kananmu adalah orang-orang yang menikmati kasih karunia. Nah saya lihat dari tempat ini semuanya happy, bahagia. Dan saya tahu kita semua ada orang-orang yang menikmati kasih karunia. Amin. Ya.
Dan saya berdoa di tengah-tengah situasi yang semakin sulit akan semakin banyak kemudian demi kemudian. Hal-hal yang ajaib, hal-hal yang kita tidak pernah bisa pikirkan. Sesuatu yang tidak layak kita terima. Tuhan akan kerjakan lebih dan lebih lagi bagi Anda. Sehingga di akhir dari akhir zaman ini kita semua bisa berkata, ini semua karena Yesus yang mengasihi aku. Amin. Jadi kasih karunia Bapak Ibu Saudara kita terima bukan karena usaha dan perbuatan kita. Tapi dari kepenuhannya. Katakan bersama-sama kepenuhannya. Ya. Dan kita bersyukur Yesus telah memenuhkan dirinya dengan kasih karunia. Dia penuh kasih karunia bukan karena perbuatan baik kita Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita berpikir kita bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Dengan perbuatan-perbuatan ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, kekristenan bukan sebuah agama. Kalau agama mengajarkan, perbuatan kita menentukan kebaikan Tuhan kepada kita. Tapi kekristenan bukan demikian. Kekristenan memberitahukan, apapun keadaan Anda, Yesus sudah berbuat bagi kita. Yesus menyatakan kasih-Nya bagi kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Supaya oleh kematiannya kita memperoleh kehidupannya. Amin. Supaya oleh tubuh-tubuhnya yang penuh dengan luka kita menerima kesembuhannya. Dia yang kaya rela menjadi miskin bahkan ditelanjangi. Supaya oleh karena kemiskinannya kita semua menjadi kaya dan diberkati. Amin. Itulah Injil Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, dikatakan dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17, perhatikan. Sebab, Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Yesus Kristus. Hukum Taurat datang dari Musa. Kok bisa? Bukankah hukum Taurat diberikan oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi umatnya. Kenapa demikian? Karena waktu itu umatnya sendiri yang minta kepada Tuhan melalui Musa. Mereka berkata demikian, Musa, bangsa Israel nih Bapak Ibu Saudara. Musa, sampaikan kepada Tuhan, berikan kami hukum-hukumnya, kami akan melakukan semuanya. Dan karena Tuhan mengasihi umatnya, Dia menjawab, Dia berikan hukum Taurat 2 loh batu. Bapak Ibu Saudara, baru aja hukumnya diberikan. Musa turun ke gunung karena mereka pikir, waduh Musa kok lama banget sih. Jangan-jangan Musa mati di atas gunung. Lalu mereka mengumpulkan semua perhiasan mereka dan membuat sebuah patung lembu emas. Dan Musa waktu turun marah karena mereka menyembah patung lembu emas itu. Baru mereka ngomong sudah gagal. Bapak Ibu Saudara, ketaatan manusia tidak pernah berhasil. Ketaatan kita tidak pernah bisa. Amin. Kita manusia berdosa. Kita tidak pernah bisa berhasil untuk ketaatan kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya tanya di tempat ini, ada di antara kita yang berhasil 10 hukum Taurat kita bisa melakukannya? Bisa angkat tangan? Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau berubah. Seminggu kita mungkin lemah dan akhirnya kita jatuh. Itu yang terjadi. Dan Yesus mengerti keterbatasan kita. Karena itu Yesus berkata, Dia datang untuk menggenapi semua hukum Taurat bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, berikutnya. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus. Ya. Kamu lepas dari Kristus, perhatikan. Saya percaya tidak ada seorang pun di tempat ini yang mau lepas dari Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara ya. Coba senggol kiri kananmu katakan ojo ucul ya. Ojo ucul ya, cekelan. Cekelan, pegangan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mungkin pernah naik transportasi umum, tiba-tiba transportasi umumnya ngebut, bisnya ngebut, bus, lalu kita pegangan. Ya, supaya apa? Kita enggak terlalu kena kebentur sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang gak nyadar di zaman akhir ini dunia ini sudah semakin mengerikan. Bahkan hampir semua gereja sekarang khotbahnya tentang akhir zaman. Dunia ini sudah mengerikan, sudah digoncang sedemikian rupa. Ditampi kata firman Tuhan. Nah kita mesti pegangan Bapak Ibu Saudara. Nah pegangan kita yang paling kuat adalah pegangan sama Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, Alkitab berkata,
Seseorang lepas dari Kristus jikalau orang tersebut mengharapkan kebenaran oleh apa Bapak Ibu? Hukum Taurat. Maka orang tersebut akan hidup di luar kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengharapkan Kristus, otomatis Alkitab berkata kita hidup di luar Kristus. Kita lepas dari Kristus. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, ya, di tempat ini kita lepas dari Kristus, isinya bukan kasih karunia. Isinya apa Bapak Ibu Saudara? Ya sesuatu yang bergantung sesuai dengan usaha kita. Anda bisa melakukan 10, Anda mendapat 10. Anda melakukan 5, Anda dapat 5. Tapi kalau Anda menikmati Yesus setiap saat dan Anda hidup di bawah kasih karunia, Anda tidak hidup di luar kasih karunia tapi Anda hidup di dalam kasih karunia. Apa yang Anda terima di sini? Anda melakukan 1, Tuhan tetap kasih 10. Anda punya kebutuhan 10, Tuhan akan tambahkan jadi 20. Anda punya kebutuhan 50, Tuhan akan kasih 100. Amin. Dan ini tidak bergantung kepada perbuatan kita. Tapi ini di sini bergantung kepada kemurahan Yesus di atas kayu salib. Tapi kalau Anda tidak pernah mau menikmati Yesus, Anda menganggap Yesus itu hanya salah satu penyelamat. Saya tetap kuat, saya mau berusaha. Bapak Ibu Saudara, selama saya masih sehat, saya mau berusaha. Loh, kok selama saya masih sehat? Berarti sebenarnya kan menyadari ada satu masa kita tidak sehat lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini lepas dari Kristus, yang Anda rasakan apa? Anda kerja 5, Anda dapat 5. Anda kerja 2, Anda dapat 2. Anda butuh 2, Anda harus kerja 2. Di sini Anda lepas dari kasih karunia. Tapi di dalam kasih karunia, Anda butuh 5, Tuhan kasih 10. Anda butuh 20, Tuhan kasih 50. Amin. Selalu dilimpah-limpahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan saya percaya di tempat ini semuanya bergerombol di sini. Amin. Di dalam kasih karunia. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan orang-orang yang hidup dalam kasih karunia. Dan saya perhatikan setiap minggu waktu saya jadwal khotbah, wajah jemaat di tempat ini semakin hari semakin sumringah, semakin awet muda. Yang wanita-wanita ibu-ibu tambah cantik-cantik. Yang pria-pria bapak-bapak tambah ganteng dan tambah kuat. Dan saya percaya suami atau istri di tempat ini melihat pasanganmu sama seperti yang saya katakan. Amin. Anda melihat pasangan Anda setiap hari semakin indah, semakin cantik dan semakin tampan. Galatia 4 ayat 21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Nah, apa yang dikatakan hukum Taurat ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak mempercayai Yesus sebagai satu-satunya juru selamat ya. Orang itu mau hidup di bawah hukum Taurat. Paulus berkata, tidakkah kamu sudah mendengarkan hukum Taurat? Apa yang hukum Taurat katakan? Nah, ini yang hukum Taurat katakan. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai berapa anak saudaraku? 2 anak. Seorang anak dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan. Apa yang diceritakan hukum Taurat? Hukum Taurat mengawali kisahnya dengan seperti ini. Abraham, ya dia pakai Abraham karena Abraham adalah bapak dari segala bangsa. Jadi semua bangsa yang ada di bumi ini bermula dari satu pasang suami istri yang sudah lanjut usia. Umurnya berapa? 90 tahun Abraham. Ya, Abraham 90 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingat hari ini, saya pernah khotbah di lansia di Persekutuan Agape, saya bilang, oma, jangan berkecil hati. Zaman dulu pun sejarah manusia dimulai dari seorang opa dan oma yang usianya 90 tahun. Jadi hari ini Tuhan bisa pakai kalian semua, Tuhan bisa pakai kita yang sudah lanjut usia kita. Amin. Yang lanjut usia bisa berikan tepuk tangannya. Mana suaranya? Oh ya, yang oma-oma tepuk tangannya yang luar biasa ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan kita berpikir
umur sudah tua, ya, yang muda-muda aja. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan justru memakai yang tua untuk mengawali pekerjaannya yang besar di dunia ini. Amin. Usia 90 tahun. Dan Tuhan pakai mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, Alkitab menceritakan hukum Taurat dimulai dari kisah Abraham. Nah, Abraham ini punya berapa anak, Bapak Ibu? 2 anak. Ya. Ceritanya gini, waktu Abraham sudah tua, Tuhan ketemu dengan Abraham. Lalu Abraham langsung nerocos duluan. Ya samalah seperti kita ya, kalau doa kita yang banyak ngomong. Minta terus, gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Ya. Abraham ngomong, Tuhan aku sudah tua, buat apa engkau memberkati aku? Ya kan? Karena aku gak punya anak, siapa yang mewarisi hartaku, kekayaanku? Nah, siapa nanti yang mewarisi kekayaanku? Lalu Tuhan ngomong demikian. Abraham, nanti tahun depan aku akan datang ke sini dan kamu akan memiliki seorang anak. Nah, istrinya Sarah dengar dari dalam ketawa. Enggak mungkin lah, sudah oma dan opa, umur 90 tahun, kok Tuhan ngomong kamu akan punya anak. Menurut medis itu hal yang mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi kalau hari ini ada di antara Anda atau mungkin ada family Anda yang secara medis sudah divonis tidak mungkin bisa disembuhkan, beritakan kabar baik hari ini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara berikan tepuk tangan. Dan saya berdoa melalui jemaat di tempat ini banyak orang menerima dan menikmati kesembuhan secara supranatural. Banyak orang disembuhkan dari sakit penyakit mereka yang mungkin menurut medis sudah divonis tidak mungkin bisa sembuh. Tetapi ketika jemaat di tempat ini datang kepada orang-orang tersebut dan Anda beritahukan, tidak usah khawatir, jangan cemas. Menurut medis tidak mungkin sembuh, tapi ingat bagi Tuhan yang mengasihi kamu tidak ada yang mustahil. Dan hari ini Tuhan mau Anda disembuhkan. Doakan, tumpangi tangan. Dan percayalah Tuhan akan mengerjakan kesembuhannya. Amin, jemaat Tuhan. Jangan takut. Waktu Abraham, nanti saya cerita. Cerita sekarang aja. Waktu Abraham dan Sarah, Bapak Ibu Saudara, berjalan keluar dari rumahnya. Ketemu dengan seorang raja namanya Abimelek. Lalu Abimelek ini kepencut dengan kecantikannya Sarah. Padahal Sarah ini sudah umur 90 tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi Abimelek seorang raja kepencut. Berarti betapa cantiknya Sarah pada waktu itu. Amin. Ya. Raja Abimelek ini bukan seorang Kristen atau pendeta Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia berjalan dengan penglihatan rohaninya. Dia seorang raja dunia. Orang yang gak percaya Tuhan. Jadi dia akan berjalan dengan penglihatan mata jasmaninya. Gak mungkin saya berkata gak apa-apa ya. Kamu kan sudah lanjut usia. Tapi saya melihat kecantikan rohanimu. Enggak Bapak Ibu Saudara. Abimelek ini raja yang gak takut Tuhan, gak kenal Tuhan. Jadi dia lihat benar-benar yang ada di hadapan matanya. Kalau dia bilang cantik, dia tertarik. Berarti wanita yang ada di hadapannya itu begitu cantik. Dan saya percaya Sarah waktu itu adalah sangat cantik Bapak Ibu Saudara. Amin. Tubuhnya bagus sekali, kulit-kulitnya bagus sekali. Dan dia seorang wanita yang sudah lanjut umurnya tapi semakin muda dan awet muda. Dan saya percaya semua wanita dan ibu-ibu di tempat ini Anda mewarisi berkat Tuhan atas Sarah. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu Abimelek ngomong sama Abraham, siapakah orang yang ada di sampingmu ini? Lalu Abraham takut. Kalau dia bilang istrinya nanti aku akan dibunuh. Mungkin zaman dulu budayanya seperti itu. Kalau orang mengingini istrinya, lalu suaminya dibunuh Bapak Ibu Saudara. Nah itu terjadi pada waktu Daud suka dengan Batseba. Lalu Daud membunuh suami dari Batseba. Nah Abraham mengalami hal yang sama, ketakutan. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu Abraham berbohong. Oh ini adalah adik saya Tuhan. Gitu. Nah istrinya diomong adiknya. Tapi karena Sarah adalah seorang wanita yang penuh dengan kasih karunia, Sarah ditambahkan H, dia adalah wanita yang penuh dengan kasih karunia. Dia enggak ngomong ngamuk-ngamuk, kamu ya awas ya, aku istrimu diakui adikmu ya. Enggak Bapak Ibu Saudara, dia tetap tunduk sama seperti jemaat terhadap Kristus. Amin Putri, masih ingat janji nikahnya ya? Masih. Bapak Ibu Saudara. Nah ini kan mempelai
pengantin baru nih. Nah, Bapak Ibu Saudara, Sarah nunduk aja. Tetap taat sama apa yang suaminya katakan. Banyak wanita kadang pernah ngomong sama istri saya, Ci ini piye, suamiku gini. Istri saya cuma ngomong, dah percaya aja. Suamimu itu seperti Kristus sama jemaat. Ya, tunduk aja, percaya aja. Nah Bapak Ibu Saudara, Sarah pun demikian. Nah lalu Bapak Ibu Saudara, akhirnya Abimelek ini ambil Sarah, dibawa ke istananya. Bar lah, wis toh. Nah tenan toh, ya toh. Abraham bingung ini sekarang. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi percayalah Tuhan bersama dengan umat yang dikasihnya. Amin. Ketika hampir menjelang malam, mungkin ketika Abimelek bersiap akan meniduri Sarah, lalu Tuhan muncul kepada Abimelek. Abimelek, wanita itu adalah istri dari Abraham. Kembalikan, dia adalah seorang nabi. Bayangin Bapak Ibu Saudara, Abraham tadi berbohong atau tidak? Hah, Bapak Ibu? Bohong. Apa kebohongan Abraham? Bilang istri adalah adiknya. Tapi Tuhan tetap menyebut Abraham nabi. Apalagi Anda dan saya. Amin. Lalu Tuhan ngomong gini, semua wanita di negerimu tidak akan pernah mengandung. Semuanya akan mandul. Minta nabi itu berdoa bagi kamu, maka semua wanita akan aku buka kandungannya. Lalu Abraham yang seorang pembohong ini, setelah Sarah dikembalikan, pagi-pagi Abimelek ngomel-ngomel. Kamu ini kenapa sih gak jujur sama saya? Nah Bapak Ibu Saudara, kan ini istrimu, benar gak? Ya betul, kok ngomong adikmu gitu kan. Lihat sekarang bangsaku dikutuk, dihukum sama Tuhan. Ayo sekarang doain kami gitu. Seorang Abraham yang baru saja berbohong, lalu dia berdoa Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mendengar doa Abraham seorang pembohong itu. Dan akhirnya apa? Semua wanita di negerinya Abimelek terbuka kandungannya. Bapak Ibu, jangan ragu untuk mendoakan orang lain. Amin. Jangan merasa, aku belum kudus. Aku masih banyak kesalahan Pak. Pak Yakub aja, Pak Vincent aja atau Pak Didi yang doain. Saya ini wes dari belakang. Nah Bapak Ibu Saudara, enggak. Kalau Abraham seorang pembohong, doa didengar Tuhan. Apalagi Anda dan saya. Amin. Tuhan mengasihi Anda bukan karena apa yang Anda lakukan. Tuhan mengasihi Anda karena Anda. Amin. Karena Anda. Alasan dia mati karena Anda. Bukan karena apa yang Anda lakukan. Tapi benar-benar karena Anda. Karena dia mengasihi Anda. Bukan karena dia mengasihi apa yang Anda sudah lakukan. Karena Anda. Dia rela mati. Bukan karena orang-orang di sekitarmu. Bukan karena perbuatanmu, tapi karena Anda dia mati. Amin. Jadi hari ini doakan semua orang Bapak Ibu Saudara dengan penuh percaya diri. Karena kalau Abraham yang demikian aja Tuhan dengar doanya. Apalagi Anda dan saya hari ini. Amin. Tuhan pasti dengar doamu. Coba kasih tahu kiri kanannya, mungkin ada yang mulai bingung, pusing dan ngantuk. Ya, kasih tahu. Tuhan dengar doamu. Ya, kalau itu suamimu, istrimu katakan, Pak, Ma, Tuhan dengar doamu ya. Saya sering Cleon tak pegang tangannya dua-duanya, tak tumpangin di kepala saya. Plek. Ayo doain papi nak itu. Doa apa gitu. Nah kan papi besok mau khotbah, terus dia doa. Tuhan berkati papi supaya khotbahnya lancar itu. Nah Bapak Ibu Saudara ya. Nah istilah kehidupan Anda bersama dengan keluarga dengan hal-hal yang demikian. Percaya kasih karunia yang akan mengerjakan itu bagi kita. Amin. Semakin Anda mendengar Yesus, semakin rumah tangga Anda ini akan penuh dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Anda mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka yang terjadi dalam pernikahanmu, dalam rumah tanggamu adalah sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Kalau Anda melakukan yang buruk, maka rumah tangga dan pernikahanmu akan menjadi buruk. Tapi ketika Anda percaya Yesus, datang kepada Yesus dan tinggal di dalam kasih karunia-Nya, seburuk apapun yang kita kerjakan, kejatuhan dan kegagalan kita, Tuhan yang akan take care pernikahan kita dan rumah tangga kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Karena itu saya percaya baik Pak Yakub Bufoni, saya istri Pak Didi, kita tidak pernah khawatir dengan pernikahan dan rumah tangga jemaat. Karena kita tahu mereka semua ada di dalam kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.
Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu kembali lagi ya. Lalu Tuhan ngomong sama sama Abram dan Sarah, kamu akan melahirkan anak. Tapi ketika mereka menunggu janji Tuhan ini enggak datang-datang Bapak Ibu Saudara, akhirnya Sarah ngomong sama Abram, "Pah, ini sebelum Sarah dikasih nama H ya, jadi namanya Sarah atau Sarai, bukan Sarah. Sarai ini ngomong, Sarah itu artinya kapten, tapi ketika Tuhan mengganti nama Sarai dengan Sarah, Sarah diganti dengan nama putri yang cantik, princess. Nah Bapak Ibu Saudara ya, kasih karunia itu menjadikan kita itu putra dan putri raja. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah tapi waktu belum dikasih nama H, masih namanya Sarai, Sarai ngomong sama Abram demikian, Abram ya, "Pah, itu ada budak kita namanya Hagar, sudah datengin dia ya. Dan tidurlah dengan dia." Dan akhirnya Hagar mengandung dan melahirkan seorang anak yang namanya Ismail, Bapak Ibu Saudara. Nah perhatikan ayatnya, saya baca dulu ya. Ini adalah suatu kiasan. Abram yang punya 2 anak tadi ya. Anak dari perempuan hamba yang adalah Hagar. Dan akhirnya anak dari perempuan yang merdeka, Ishak dari Sarah. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Katakan 2 ketentuan Allah. Ya. Jadi 2 wanita di sekitar Abraham ini adalah gambaran dari 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, yaitu Hagar. Ini melahirkan anak-anak perempuan, itulah Hagar. Ya. Hagar melambangkan hukum Taurat, Gunung Sinai Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, yaitu Sarah, dan ialah ibu kita. Nah, perhatikan. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak. Katakan bersama-sama, aku sama seperti Ishak. Ya, adalah anak-anak janji. Amin. Anak-anak janji. Kita hidup oleh janji Tuhan, bukan oleh usaha kita. Nah, kalau kita sudah jelas di sini, sekarang kita dong menjalani hidup kita. Amin. Kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, kita disebut anak-anak janji. Kita hidup oleh janji. Amin. Kita hidup oleh iman. Iman adalah pengharapan akan janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah itu kenapa kita disebut kita adalah orang-orang benar yang hidup oleh iman. Karena kita ini sama seperti Ishak, anak-anak perjanjian. Anak yang diperoleh melalui janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berkata demikian, ya. Jangan kita putus asa. Tapi ada seorang teman saya pendeta ngomong demikian, kebalikannya. Jauh lebih bagus kamu semua putus asa, katanya Bapak Ibu Saudara. Khotbah, dia bilang, "Jemaat, saya doakan supaya kamu putus asa," katanya. Ini Pak Yakub kayaknya pernah dengar seminarnya ya Pak ya di Jakarta. "Saya doakan semua putus asa," katanya. Kenapa? Karena ketika kamu putus pengharapanmu kepada dunia, kamu belajar berharap kepada Tuhan, katanya Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi saya percaya tidak ada seorang pun yang dibiarkan di tempat ini putus asa. Karena putus asa itu menyakitkan. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Putus asa itu menyakitkan, mengecewakan dan tidak menyenangkan. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua orang-orang yang di bawah kasih karunia, kita terus punya pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita berharap kepada dunia ini, maka kita pasti akan putus asa. Itu pasti nggak perlu didoakan. Karena dunia ini pasti mengecewakan. Semua yang ada di dalam dunia ini pasti mengecewakan. Tapi ketika Anda datang kepada Yesus, Yesus tidak pernah mengecewakan. Hari ini, mantapkan hatimu, belajarlah untuk mengambil sebuah keputusan yang radikal. Untuk Anda hanya bisa percaya kepada Yesus, bukan lagi percaya kepada kekuatan kita atau dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kita adalah anak-anak janji. Ya. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini, perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi seperti dulu, seperti waktu dulu ya. Dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Nah ini Bapak Ibu Saudara menarik. Ada satu kasus yang terjadi sekian ribu tahun lalu, tapi baru tersingkap di beribu-ribu tahun yang lalu. Ini luar biasa, kalau difilmkan menarik. Ya,
Yang biasanya keren kan gini, kasus waktu dia kecil terungkap waktu dia sudah tua. Ini enggak Bapak Ibu Saudara, orangnya sudah mati baru kasusnya terungkap. Bahwa dulu anaknya Sarah dan anaknya Hagar itu sering diperlakukan secara tidak baik. Padahal di perjanjian lama Anda coba perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, nanti saya akan bacakan. Makanya karena anak dari Hagar ini memperlakukan Ishak dengan tidak baik, Alkitab berkata, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan lihat kisahnya. Yang mendorong Sarah untuk mengusir Hagar itu Tuhan. Bukan Sarah sendiri, itu Tuhan yang ngomong dalam hatinya, usir. Dan ternyata waktu itu Abraham enggak suka hati. Waktu Sarah menyuruh Abraham mengusir Hagar. Ya. Ternyata Tuhan yang nyuruh. Kata nas kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Kata usirlah itu menunjukkan perintah, bukan dari keinginan Sarah. Betul Bapak Ibu ya? Kalau itu keinginan Sarah mungkin kalimatnya berkata demikian. Tetapi apa kata nas kitab suci? Sarah mengusir hamba perempuan itu. Nah itu baru betul. Tetapi ini kalimatnya beda. Usirlah. Jadi kayak ada yang memerintah Sarah untuk mengusir. Sebab anak hamba perempuan itu, anak Hagar, tidak akan menjadi ahli waris. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Anak-anak hidup di bawah hukum Taurat tidak akan pernah jadi ahli waris. Amin. Ya. Jadi selama Anda hidup di bawah usaha diri sendiri. Apa sih hukum Taurat itu Pak? Hukum Taurat itu gini loh Bapak Ibu Saudara. Kamu diberkati sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara, bahkan yang lebih parah menurut hukum Taurat, kamu melakukan 9 gagal 1 nilainya 0. Kamu berhasil melakukan 1 gagal 9 nilainya juga 0, sama. Tapi di bawah kasih karunia, kamu salah 1, salah 10, salah 100, nilainya 0, tetap Tuhan memberkati kamu. Anda mau pilih yang di sini atau Anda mau pilih yang di sini? Enggak usah ditanya Pak, semua pasti pilih di sini. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah ini kasus yang terjadi ribuan tahun lalu baru dibuka sama Tuhan sendiri di ribuan tahun kemudian Bapak Ibu Saudara. Ya. Anak hamba itu tidak akan pernah jadi ahli waris. Tidak akan pernah Bapak Ibu Saudara. Nah ini Abraham. Bapak orang percaya. Bapak orang percaya padahal Bapak Ibu Saudara dia berbohong tentang istrinya. Tapi disebut oleh Tuhan bapak orang percaya. Luar biasa Tuhan. Punya istri Sarah. Lalu Abraham juga punya seorang wanita yang bukan istrinya Hagar. Nah Sarah disebut perempuan merdeka melambangkan kasih karunia. Hagar disebut hamba dan melambangkan hukum Taurat. Lalu dari Hagar dulu Bapak Ibu Saudara. Abraham meniduri Hagar. Lalu lahirlah anak Hagar. Yang disebut dengan anak daging Bapak Ibu Saudara. Ya. Anaknya dari Hagar ini disebut anak daging, bukan anak janji. Kenapa demikian? Karena memang Hagar subur. Ternyata Abraham juga tidak ada masalah dengan kesuburannya. Sehingga ketika mereka melakukan hubungan suami istri, muncullah anak. Dan kalau di sini ternyata yang bermasalah Sarah. Sarah ini mandul Bapak Ibu Saudara. Makanya ada satu ayat, hai wanita mandul bersorak-sorailah. Gitu kan. Nah Sarah ini yang bermasalah, Sarah mandul. Tapi Tuhan mengasihi Sarah, Tuhan membuka kandungannya, amin. Tuhan mengasihi semua wanita di tempat ini. Saya percaya tidak ada seorang pun wanita di tempat ini yang mandul, amin. Ya, semuanya diberkati Tuhan. Yang wanita-wanita kok enggak ada aminnya? Mungkin yang sudah KB jangan amin, enggak apa-apa. Yang belum KB atau yang belum punya anak amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah Ismail lahir, barulah Sarah ini tiba-tiba melahirkan seorang anak. Benar, persis seperti yang Tuhan janjikan. Sebenarnya enggak mungkin karena dia ini mandul. Secara medis enggak mungkin bisa punya anak. Tapi Tuhan membuka kandungan Sarah sesuai janjinya dan akhirnya lahirlah Ishak. Makanya Ishak disebut anak janji, anak perjanjian. Yang artinya adalah tertawa, laugh. Tertawa. Abraham yang menggambarkan iman, bapak orang percaya iman, ketemu Sarah yang adalah kasih karunia, melahirkan tertawa. Anda punya iman, tinggal dalam kasih karunia, rumah tangga Anda, pernikahan Anda, pekerjaan Anda penuh dengan tawa. Amin.
Yang mau dan percaya semuanya hidupmu penuh dengan tawa, berikan tepuk tangan. Ya, saya percaya. Bapak Ibu Saudara, ya, saya pernah khotbah tapi besok mungkin dikhotbahkan lagi. Kalau manusia dan wanita enggak dikasih Tuhan di situ, ketemunya api dan api, isinya tukaran terus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu perhatikan ya. Jadi iman ketemu dengan kasih karunia melahirkan tertawa, sukacita. Nah, lalu yang terjadi Bapak Ibu Saudara, Kejadian 21 ayat 9, ini yang saya katakan kasus yang terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri. Nah, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Nah, Bapak Ibu, ini kan anak sedang main. Kok Sarah tiba-tiba bete, marah dan menyuruh Abraham suaminya mengusir hamba perempuan itu beserta anaknya. Apa yang salah? Main. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam tradisi Yahudi dan di terjemahan bahasa Inggris The King James Version, kata main ini ditulis dengan mocking. Mocking ini artinya membuli, ngerjain, ngetawa-tawain, mengejek Bapak Ibu Saudara. Makanya Sarah nggak terima waktu lihat anaknya Ishak. Nah, inilah yang muncul pandangan Bapak Ibu Saudara, tapi ini bukan benar. Kenapa Ishak diem aja waktu dipersembahkan papanya di atas Gunung Moria? Ishak diem aja karena dianggap orang waktu itu Ishak itu cenderung anaknya idiot. Kurang nangkep, kurang pinter, makanya dia dibully sama anaknya Hagar ini, Bapak Ibu Saudara. Dia dibully. Makanya Ishak waktu dinaikkan ke mezbah, ditali, mau dipotong pun diem aja dia karena menurut ini ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita tahu semua ada dalam rencana Tuhan. Amin. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika lihat anaknya dibully, diejek, dihina, dikerjain, misalnya nih kamu mau nggak permen? Waktu A, tarik permennya. Pernah nggak lihat kayak gitu? Atau kita pernah ngalami kayak gitu? Nih, tarik. Nah itu, bayangin Bapak Ibu Saudara, marah Sarahnya. Nah lalu Sarah berkata, usir perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris. Sarah berkata, tanpa Hagar saya bisa membesarkan Ishak. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang banyak gereja justru pengen mengembalikan Hagar masuk ke kemahnya. Mereka berpikir gak cukup kasih karunia itu bisa mendidik umat-umat Tuhan menjadi umat-umat yang benar, suci, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita mesti datangkan Hagar, hukum Taurat supaya balance di tengah-tengah. Ada kasih karunia, ada hukum Taurat supaya jemaatnya ini ya sitik-sitik ayem. Ya, nanti kadang-kadang nek mulai nakal diweden-wedeni lagi di sini. Ayo nakal, Tuhan marah sama kamu. Nah nanti wes pendetanya kesel loh, dia ngomong lagi, wes pokoknya kamu percaya tenang aja Tuhan mengasihi kamu. Jemaatnya bingung, lah saya ini harus yang sini apa yang sini? Kadang ngomong Tuhan marah, kadang ngomong Tuhan memberkati, pusing Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kita jelas posisi kita di gereja ini, kita mengkhotbahkan Injil kasih karunia saja. Amin. Bahwa Tuhan menyayangi kamu, Tuhan mengasihi kamu. Bahkan ketika kamu tidak sanggup untuk melakukan apapun, kasih karunia melimpah-limpah dalam hidupmu. Supaya kita dipulihkan, diangkat dan diberkati. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, Sarah berkata bisa. Kasih karunia bisa membesarkan anaknya. Kasih karunia bisa mendidik semua jemaatnya menjadi baik. Amin. Enggak perlu hukum Taurat lagi. Cukup kasih karunia dan iman. Jemaat gereja pasti diberkati. Amin Bapak Ibu. Nah, perhatikan Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Yang percaya katakan amin. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada kita semua. Amin Bapak Ibu. Siapa yang membuat semua berkat Abraham sampai kepada kita? Siapa? Yesus. Siapakah Yesus?
kasih karunia. Di dalam Yesus ada berkat-berkat Abraham yang diberikan bagi kita. Amin. Apa berkat Abraham? Bapak Ibu, kejadian 22 ini setelah kejadian 21. Ya sudah mudeng Pak Pendeta, enggak usah dijelasin yang itu ya. Ya, setelah 21 muncul kejadian 22. Nah, apa yang terjadi di kejadian 21 tadi? Sarah mengusir Hagar dan anaknya keluar dari rumah mereka. Hukum Taurat diusir keluar dari rumah mereka. Cuman ada Sarah, kasih karunia dan iman. Lalu setelah Sarah mengusir Hagar, ayat pasal 22 ini muncul. Apa yang terjadi di pasal setelah Sarah mengusir Hagar? Tuhan langsung menunjukkan diri kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Tuhan ngomong, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Katakan, amin. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan yang ini yang mau diaminkan boleh, yang enggak apa-apa, terserah. Tuhan mengasihi Anda gitu. Mau anak 1, anak 5, anak 10, bebas. Tapi kalau anak 10, saya Pak Yakob, Pak Didi, puji Tuhan. Happy kid-nya tambah banyak. Nah, dan yang menarik, yang terakhir juga dikatakan, anak-anakmu, keturunanmu itu bukan keturunan yang ecek-ecek Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan kasih kita keturunan, keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Amin. Orang-orang tua berikan tepuk tangan untuk anak-anakmu. Iblis suka sekali menutup mata kita dengan kenyataan bahwa anak-anak kita ini anak-anak yang nakal, anak sulit diatur, anak-anak yang seperti itu. Tadi Pak Yakub bagus sekali. Tapi justru Tuhan Yesus berkata, jadilah kita seperti anak-anak ini. Karena apa? Kepolosannya. Bahkan kalau mereka jengkel, sedikit sekali mungkin hampir gak ada yang bisa menutupi kejengkelannya. Langsung marah, langsung mukul, langsung nangis, ngomel. Bahkan kita orang tua terjebak akhirnya, kamu berani ya sama bapak gitu kan. Nah, tapi Yesus justru pakai anak yang nakal, sulit diatur. Yesus gak ngomong jadilah seperti siapa, tokoh-tokoh yang baik, enggak. Yesus langsung jadilah seperti anak kecil ini. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Loh, anak kecil kadang nakal, kadang jengkelin, kadang malah dipakai contoh kita jadi seperti ini. Yesus gak pernah ngomong jadilah seperti aku. Tapi Yesus ngomong, jadilah seperti salah seorang dari mereka, anak-anak ini. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu, mulai hari ini khusus orang tua, jangan berikan banyak identitas untuk anak-anak kita. Identitas mereka adalah mereka anak yang dikasih Tuhan. Mereka anak-anak yang kuat menduduki kota-kota musuh. Jangan beritahukan mereka identitas yang lain. Tips ketika kita marah, tips ya, ini tips. Kami sudah mulai melakukan bulan-bulan ini, ya kami baru sadar juga dengan kebenaran ini. Dulu kami juga sering ngomong banyak identitas untuk Kleon. Tapi mulai hari-hari ini kami gak pernah nyebut identitas setiap kali kami marah. Kleon jangan gitu. Nah biasanya lanjutannya, kamu kok nakal. Nah enggak, sekarang kami enggak gitu. Kleon jangan gitu, kamu anak hebat loh. Kamu anak yang dikasih Tuhan. Ya, Papi percaya kamu bisa. Nah gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau marah selalu ingatkan mereka identitas mereka yang benar. Jangan kasih mereka identitas yang tidak benar. Amin. Nanti mereka bingung Bapak Ibu Saudara. Marah tetap harus ngomong identitas yang benar. Amin. Jadi kalau marah sama suaminya, "Pah, kamu ini loh, ya, kamu kan luar biasa di hadapan Tuhan. Kamu ini kan prianya Tuhan toh. Ya, Tuhan sayang sama kamu toh." Nah, akhirnya lama-lama gak jadi marah Bapak Ibu Saudara. Lah kan kata-katanya kata-kata berkat semua. Nah kalau kita jengkel sama istri kita sama juga atau sama pacarnya. Nih, ya, Mah, kamu itu loh, ya, kamu itu kan wanita yang dikasih Tuhan toh. Ya, kamu kesayangan Tuhan toh. Mbok jangan gitu. Nah lama-lama kata-kata yang baik menggugah hati kita. Gak jadi marah. Tips untuk kita marah ya. Jangan pernah ngomong identitas yang gak benar. Kasih tahu identitas mereka yang benar. Amin. Suami, istri, orang tua terhadap anak, kita terhadap orang tua. Percayalah saya selalu beritahukan di konseling pranikah. Saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Saya katakan demikian. Ya.
Kamu percaya enggak kamu dikasihi Tuhan? Ya percaya. Dari mana? Kadang mereka sulit menjawab, saya beritahukan. Dari Yesus menyerahkan nyawanya bagi kamu. Cukup itu aja. Ketika kamu lihat Yesus, kamu sadar kamu sangat dikasihi Yesus. Nah, kalau kita sangat dikasihi Yesus, percaya enggak kamu bahwa calon istrimu atau calon suamimu atau calon mertuamu itu pasti yang terbaik dari Tuhan? Mereka mulai bingung, gak bisa ngomong Bapak Ibu Saudara. Nah sampai akhirnya mereka mau gak mau harus ngomong, ya saya percaya. Kenapa? Karena kita tahu kita pernah merasakan sayang terhadap sesuatu. Dan kita gak mau sesuatu yang kita sayangin ini rusak oleh sesuatu. Sehingga ketika ada hal-hal atau barang sesuatu yang bisa membuat barang yang kita cinta ini rusak, kita singkirkan semua. Nah saya beritahukan hari ini, Tuhan sangat menyayangi kita semua, amin. Dan kalau Tuhan pertemukan kita dengan suami kita yang sekarang, dengan istri kita yang sekarang, dengan anak-anak kita yang kita miliki hari ini, dengan mertua yang kita punya hari ini, itu berarti mereka semua adalah yang terbaik bagi kita. Amin. Kalau mereka berpotensi untuk menyakiti kita, melukai kita, gak mungkin Tuhan izinkan mereka ada di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat Tuhan. Kalau hari ini mereka ada di dalam hidupmu, berarti mereka yang terbaik bagi kita dari sekian banyak yang baik. Amin. Suamimu adalah pria yang terbaik bagi hidupmu. Yuk para wanita katakan sama-sama, tapi saya jangan ngomong kan saya pria. Ya kan? Katakan, suamiku adalah yang terbaik dari Tuhan untukku. Ayo 2, 3. Kok rindik-rindik? Tolong bapak-bapak jangan disimpan dalam hati ya. Lewat telinga kiri kanan aja gak apa-apa. Yuk ibu-ibu lebih keras. Dengan semangat. Jangan malu-malu. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka memperkatakannya, ia akan memakan buahnya. Wah pendeta iki soe ngomong gitu ya Bapak Ibu. Tapi memang itulah ayatnya. Jadi sekalipun Anda melihat suamimu dalam kenyataan-kenyataan yang tidak baik, tapi perkataan kita harus memperkatakan janji Tuhan dan kebenaran. Sebab kebenaran itu pasti memerdekakan dan memulihkan kita. Amin. Mari ibu-ibu dengan penuh semangat. 2, 3 katakan. Bisa lebih keras lagi. 2, 3. Ayo ibu-ibu lebih keras lagi. 2, 3. Amin. Bapak-bapak berikan tepuk tangan untuk istri-istri kita. Ibu-ibu siap-siap ya. Siap-siap, nanti ada bunga, ada traktiran, ya, ada malam romantis. Ya, sekarang bapak-bapak pria-pria, ya, katakan bersama-sama. Baik yang sudah punya pacar boleh katakan pacarku gitu ya kan. Tadi yang pacaran sudah memperkatakan juga toh? Ya. Yuk, sekarang bapak-bapak pria-pria dan yang punya pacar katakan istriku ya adalah wanita yang terbaik dari Tuhan untuk hidupku. 2, 3. Istriku adalah wanita yang terbaik dari Tuhan untuk hidupku. Kok ketoknya agak rindik-rindik juga ini, kurang semangat ini. Tolong ibu-ibu jangan disimpan dalam hati ya, cukup selesai di sini aja. Di luar kita semua baik-baik ya. Ya ayo sekali lagi bapak-bapak, pria-pria lebih keras lagi. 2, 3. Istriku adalah. Wah, haleluya Pak. Amin. Tapi saya lihat wajahnya Pak Ogi ini kok hampir nangis Pak. Kenapa Pak? Enggak, ampun ya. Tenang. Ya luar biasa. Dan mari semua orang tua saya katakan bersama-sama. Anakku atau anak-anakku adalah yang terbaik dari Tuhan untuk hidup kami. 2, 3. Anak-anakku adalah yang terbaik dari Tuhan untuk hidupku. Anak-anak sekarang semuanya katakan. Ya, orang tuaku adalah yang terbaik dari Tuhan untuk hidupku. 2, 3. Orang tuaku adalah yang terbaik dari Tuhan untuk hidupku. Amin. Ini anak-anak kok rindik? Aman ya orang tuanya ya, papa mama aman semua ya. Coba yang aman lebih keras lagi. 2, 3. Orang tuaku adalah yang terbaik dari Tuhan untuk hidupku. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan semuanya. Saya percaya ketika hukum Taurat keluar dari rumah kita. Jangan pernah memasukkan hukum Taurat di dalam rumah kita. Biarkan di rumah kita hanya ada iman dan kasih karunia. Amin. Karena hanya iman dan kasih karunia akan melahirkan sukacita, tertawa,
bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin jemaat Tuhan. Dan saya percaya semua itu karena Yesus, kasih karunia itu yang telah memberikannya bagi kita. Menjadikan kita semua bukan lagi anak-anak hamba, tapi anak-anak perjanjian. Sehingga oleh Yesus Kristus semua janji-janji Tuhan bagi Abraham sampai kepada kita semua jemaat di sini. Anda akan diberkati jauh lebih melimpah dari yang Anda bisa pikirkan dan bayangkan. Sekalipun dunia ini menjadi bertambah gelap dan jahat, tetapi hidupmu akan diberkati menjadi lebih terang. Sehingga oleh hidupmu semua orang akan diberkati. Amin. Yesus membuat semuanya ini kasih karuniamu Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih karuniamu Yesus, katakan Bapak Ibu, menyelamatkan hidupku, dan pengorbanannya membuktikan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Yesusku, menebus semua dosaku. Katakan bersama, terima kasih, oh Yesusku. Sekali lagi bersama katakan kasih karuniamu. Kasih karuniamu Yesus, menyelamatkan hidup kami dan pernikahan rumah tangga kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pengorbananmu Yesusku, menebus semua dosaku. Mari bersama katakan terima kasih. Amin. Oh Yesus, mari kita berdiri bersama-sama dan katakan, sungguh besar anugerah-Mu bagiku. Kita semua dibenarkan karena salibnya, bukan karena perbuatan kita. Katakan, sampai selama-lamanya anugerah-Mu bagiku, kasih setiamu takkan tinggalkanku. Sungguh besar anugerah-Mu bagiku. Lihatlah anugerahnya yang besar. Jangan lihat hidupmu, jangan lihat keterbatasanmu, tapi fokus pada Yesus. Sampai selama-lamanya Dia akan memberkati kita. Amin. Kasih setiamu takkan tinggalkanku. Sungguh besar anugerah-Mu bagiku. Mari semua jemaat nyanyikan lagu ini. Ku dibenarkan oleh bukan karena perbuatan dan usaha kita diselamatkan, tapi karena janjinya. Lamanya anugerah-Mu bagiku, kasih setiamu takkan tinggalkanku. Sekali lagi semua jemaat dari hati yang paling dalam katakan, sungguh besar anugerah-Mu bagiku. Nikmatilah kasih karunia-Nya dicurahkan. Terimalah dan alamilah, sehingga hidupmu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Anugerah-Mu bagiku, kasih setiamu takkan tinggalkanku. Bapak Ibu, Yesus telah membuat semuanya ini, yaitu janji-janji Tuhan sampai kepada kita. Melalui apa? Melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan hari ini tubuh dan darahnya telah diserahkan bagi kita. Mari saat yang indah kita mau nikmati bersama-sama. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Semua jemaat yang sedang menyaksikan tayangan ini, mari kita siapkan makanan dan minuman. Terimalah, bukalah secara perlahan. Angkatlah dan mungkin Anda bisa membaca ayat yang tertulis di dalam roti mana yang ada di tangan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Ketahuilah bahwa roti yang ada di tanganmu melambangkan tubuh Tuhan yang telah diserahkan bagi kita. Tubuhnya yang telah dihancurkan, penuh luka, disiksa, penuh lebam. Bahkan Alkitab berkata, tidak ada seorang lagi yang bisa menginginkan Yesus waktu di atas kayu salib.
Sebab apa? Sebab dia sudah tidak lagi menyerupai seorang manusia. Tubuhnya benar-benar hancur karena luka-luka yang begitu banyak. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya firman-Nya digenapi bagi kita. Supaya janjinya nyampai kepada kita. Apa janjinya? Oleh bilur-bilur Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus. Kamu semua sudah sembuh. Amin. Dan hari ini kita terima tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yang telah dipecahkan, dihancurkan. Mendatangkan kesembuhan. Kesehatan. Secara ilahi supranatural. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tubuhnya dipecahkan supaya tubuh kita dipulihkan. Tubuhnya dihancurkan supaya tubuh kita diselamatkan. Sehingga hari ini dan seterusnya tidak ada lagi sakit penyakit, virus, bakteri, apapun yang bisa menyentuh tubuh kita. Mari kita terima, kita makan kesembuhan kita, kesehatan kita. Janji umur yang panjang kita terima di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Kunyahlah roti ini seperti engkau meminum obat yang paling engkau idam-idamkan. Sebab tubuhnya menjadi obat yang manjur. Tubuhnya mendatangkan kesembuhan untuk segala macam sakit penyakit apapun. Dan hari ini saya berdoa kita menerima kesembuhan. Semua sakit penyakit jemaat di tempat ini sudah sembuh. Sakit penyakit Pak Indra, sakit penyakit Putri, sakit penyakit Pak Condro, semuanya sudah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Sekarang mari kita angkat cawan yang melambangkan darah Tuhan. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan, dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, supaya perjanjian itu tidak akan pernah bisa gagal dan tidak bisa batal atau dibatalkan oleh siapapun atau oleh apapun. Sebab darah Yesus telah menjamin dan memeteraikannya. Dan hari ini dengan penuh percaya kita boleh menerima semua janji-janji Tuhan itu digenapi sempurna, indah, tepat pada waktunya bagi kita. Sehingga oleh darahnya kita semua telah beroleh pengampunan dosa, disucikan, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu pasti menerimanya. Untuk kesembuhan, kesehatan, kekuatan, untuk keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, kekayaan, umur yang panjang, dan untuk semua yang baik. Mari kita minum darah Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran-Mu. Semua jemaat katakan, sembahlah Dia. Dia Tuhan ada di tempat ini. Dia ada di antara kita. Agungkanlah Dia karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Karena pengampunannya, karena rahmat-Nya, karena Dia yang telah menjamin semua janji-janji Tuhan bagi kita melalui diri-Nya sendiri. Hari ini kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari bersama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran. Mari serukan Dia Tuhan yang ajaib atas hidupmu. Ajaib. Amin. Amin. Haleluya. Ajaib. Terima kasih Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Mari semua yang percaya katakan, ajaib
Tuhan. Sekali lagi, ajaib Tuhan, ajaib Yesus, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Sekali lagi semua jemaat, katakan dia Tuhan yang ajaib, ajaib Yesus selamanya, ajaib Yesus. Mari semua bersama-sama, ajaib Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah dan sorak-sorai yang terbesar bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang semua jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Dia Tuhan Allah penjagamu Israel, tidak pernah terlelap dan tertidur, menyertai dan menjaga melindungimu. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Kemudahan demi kemudahan, keberuntungan demi keberuntungan. Hal-hal yang baik terjadi begitu mudah terjadi dalam hidupmu. Mulai sekarang dan selama-lamanya engkau terus naik diberkati menjadi kepala, sehingga oleh hidupmu semua orang diberkati. Dan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini tidak akan pernah bisa menggoncangkan kehidupanmu, sebab engkau kokoh tegak berdiri di atas janji dan kasih karunia Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal dan pikiran, mulai hari ini dan selamanya, menjagai hati dan jiwamu. Engkau menikmati hidupmu di bumi seperti di surga. Dan Roh-Nya yang kudus diutusnya tinggal menetap diam di dalam hidupmu, menyertai, menolong, menghibur kita, dan menyelamatkan, memeteraikan kita sampai hari kedatangan Yesus pada kali yang kedua, di mana kita akan dijemput bersama-sama di atas awan yang permai, bertemu bertatap muka dengan Yesus. Maranatha. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa di ibadah mendatang. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, selamat hari Minggu.